Selamat datang di Tanda Dunia. Di sini, kita menggali inspirasi dari cerita-cerita yang menggugah hati, mengupas sejarah yang penuh makna, dan menemukan motivasi untuk setiap langkah hidup kita. Dari masa lalu hingga masa kini, setiap kisah adalah jejak. Dan setiap jejak adalah tanda. Mari kita temukan makna di setiap tanda dunia. Mao Zedong lahir pada tahun 1893 di Provinsi Hunan, Tiongkok. Ia tumbuh di tengah periode perubahan besar di Tiongkok, ketika negara tersebut mulai terpengaruh oleh dunia barat. Sebagai anak dari keluarga petani, Mao menentang tradisi pernikahan yang diatur oleh keluarganya dan mulai tertarik pada ide-ide politik baru, terutama yang berhubungan dengan Marxisme dan Sosialisme. Saat masih muda, ia banyak membaca karya-karya Karl Marx dan revolusioner lainnya, yang semakin mengarahkan minatnya pada perjuangan kelas dan revolusi. Pada tahun 1919, Gerakan 4 Mei, yang menentang kontrol asing atas Tiongkok dan mendorong reformasi politik, ekonomi, serta budaya, menjadi titik balik bagi perkembangan pandangan politik Mao. Di tahun-tahun berikutnya, Mao semakin aktif dalam politik dan pada tahun 1921, ia menjadi salah satu anggota pendiri Partai Komunis Tiongkok, PKT. Awalnya, PKT bekerja sama dengan Partai Nasionalis Kuomintang, KMT, untuk mempersatukan negara dan mengusir pengaruh asing. Namun, pada tahun 1927, kerjasama ini runtuh ketika KMT, di bawah kepemimpinan Chiang Kai-shek, berbalik melawan komunis. Perpecahan ini memicu perang saudara yang berkepanjangan antara KMT dan PKT. Selama periode ini, Mao mengembangkan strategi perang gerilya dan mendirikan wilayah Soviet di Jiangxi pada awal 1930-an. Saat wilayah tersebut dikepung oleh pasukan nasionalis, Mao memimpin Long March yang terkenal pada tahun 1934 hingga 1935. Long March merupakan perjalanan yang sulit sepanjang ribuan kilometer untuk melarikan diri dari pengepungan KMT. Meskipun banyak korban jiwa selama perjalanan tersebut, Long March memperkuat posisi Mao sebagai pemimpin komunis. Selama perang melawan pendudukan Jepang, 1937 hingga 1945, kekuatan komunis semakin berkembang, dan Mao memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas pengaruhnya. Setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia Kedua, perang saudara di Tiongkok kembali berkobar. Pada tahun 1949, setelah mengalahkan nasionalis, Mao mendirikan Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 1949. Kemenangan ini menandai titik balik besar dalam sejarah Tiongkok, dengan Mao sebagai pemimpin negara yang baru. Worse, his radical policies had devastated the country and triggered the deadliest famine known to human history. By the early 1960s, Mao's once great influence and public presence were at an all-time low. And there were rumors that he was dying, or even dead already. He needed to find a way to seal his legacy as the face of Chinese communism, and a new revolution to lead. Sebagai pemimpin Tiongkok, Mao meluncurkan rencana 5 tahun pertama pada tahun 1953 yang bertujuan mempercepat industrialisasi dan memperkuat ekonomi negara. Rencana ini berhasil meningkatkan produksi industri, tetapi langkah ambisius Mao berikutnya, lompatan jauh ke depan, 1958 hingga 1962, menjadi bencana besar. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat industrialisasi dan kolektivisasi pertanian, namun menyebabkan kekacauan ekonomi dan kelaparan massal yang menewaskan puluhan juta orang. Meskipun kegagalan ini menghancurkan banyak rakyat Tiongkok, Mao tetap mempertahankan kekuasaannya. Pada tahun 1966, Mao meluncurkan revolusi kebudayaan dengan tujuan untuk membersihkan partai dan masyarakat dari elemen-elemen bourgeois yang dianggap merusak nilai-nilai komunis. Revolusi kebudayaan menyebabkan kekerasan, kekacauan, dan ketidakstabilan sosial di seluruh Tiongkok, serta mengorbankan banyak intelektual dan tokoh budaya. Kendati begitu, Mao tetap berkuasa hingga kematiannya pada September 1976. Anyone they accused of opposing Mao's ideas, which they plastered all over the cities, and carried in their pockets in the form of Mao's Little Red Book, a collection of his sayings and principles. And although the violent Red Guards were basically dissolved by 1969, the Cultural Revolution is considered to have continued until Mao's death. Warisan Mao tetap kontroversial. Bagi sebagian orang, ia dianggap sebagai tiran yang bertanggung jawab atas kematian jutaan rakyat Tiongkok akibat kebijakannya yang keliru. Namun, yang lain memandangnya sebagai tokoh yang menyatukan dan memodernisasi Tiongkok, meletakkan dasar bagi kekuatan negara di kemudian hari. Setelah kematian Mao, Deng Xiaoping mengambil alih kepemimpinan dan mengubah arah negara dengan membuka Tiongkok terhadap investasi asing, sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Terlepas dari kontroversi yang melingkupi kepemimpinannya,
Pengaruh Mao dalam membentuk Tiongkok modern tidak bisa diabaikan, dan dampaknya masih terasa hingga saat ini. Kesimpulannya Mao menjadi salah satu pendiri Partai Komunis Tiongkok, PKT, pada 1921. Ia memimpin Long March, 1934 hingga 1935, dan memperkuat posisinya selama Perang Tiongkok-Jepang. Pada 1949, Mao mendirikan Republik Rakyat Tiongkok dan meluncurkan rencana 5 tahun yang mempercepat industrialisasi. Namun, lompatan jauh ke depan, 1958 hingga 1962, menyebabkan kelaparan massal, dan revolusi kebudayaan, 1966, menimbulkan kekacauan sosial. Mao meninggal pada 1976, meninggalkan warisan kontroversial, baik sebagai pemersatu Tiongkok maupun pemimpin yang menyebabkan penderitaan besar.